Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan kali ini kita akan belajar tentang moderasi beragam. Nah, namun sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dulu. Doa selesai. Gimana kabarnya? Ya, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, materi hari ini adalah kita belajar tentang moderasi beragama. Nah, tentang moderasi beragama di sini nanti kita akan belajar tentang penguatan moderasi beragama. Dan ini adalah disusun oleh Kementerian Agama yang diperuntukkan untuk durasi waktu 2020 sampai 2024 seperti itu. Nah, silakan perhatikan gambar di samping. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, pastinya adalah peta itu ya. Nah, peta ini biasanya kita menggunakannya ketika kita akan pergi ke suatu tempat seperti itu ya. Ketika akan ke tempat yang jarang atau belum pernah kita datangi, biasanya kita menggunakan peta. Kalau yang saya tampilkan ini adalah peta dalam bentuk cetak ya, itu bisa kita lihat di tempat yang atau bentuk yang sejenis seperti atlas, kemudian peta wilayah dan sebagainya itu kan sejenis ya. Tapi kalau sekarang ada yang lebih canggih yaitu menggunakan Google Maps seperti itu. Nah, namun ketika kita akan pergi ke suatu tempat itu selain menggunakan peta atau Google Maps itu kita juga bisa menggunakan cara yang lain yang biasanya digunakan oleh cara-cara orang terdahulu seperti itu ya sebelum adanya Google Map. Apa yang biasanya mereka gunakan? Ya silahkan tebak sendiri. Nah, ketika kita menggunakan peta atau Google Map tadi, jadi kan kita akan mencari lokasi yang akan kita tuju. Setelah kita klik, kemudian akan nampil tampak dan di situ akan memperlihatkan arah atau jalan yang akan kita lalui atau yang harus kita lalui seperti itu ya. Seperti contohnya di sini, ketika kita ingin pergi ke alun-alun, ini adalah contoh peta Kediri gitu ya. Ketika kita ingin pergi ke alun-alun, misal kita dari Pasar Paing, nah berarti kita akan melalui seperti ini, ada perempatan, kemudian ada pertigaan, ada perempatan lagi, ini ada perempatannya ya, kemudian ada perempatan, kemudian baru sampai ke alun-alun seperti itu. Nah, itu adalah secara gambar seperti ini. Jadi, oh nanti saya akan melalui beberapa perempatan dan juga pertigaan. Itu adalah yang ditunjukkan oleh peta. Sama halnya ketika kita menggunakan Google Map tadi, berarti kita akan ditampilkan peta yang atau jalan yang akan kita lalui. Oh, nanti ada perempatan, ada pertigaan tapi tetap lurus, ada perempatan belok kanan dan sebagainya. Nah, ketika sudah ditunjukkan dalam peta, dalam Google Map seperti tadi, nah, pasti kita kan mengikuti karena kita kan menggunakan aplikasi tadi. Nah, kalau saya ingin ke tempat tujuan tadi, maka saya harus mengikuti map tadi, Google Map tadi atau peta ini supaya saya bisa nyampe ke lokasi karena saya belum tahu jalannya. Nah, tapi juga saya pernah itu pakai Google Map tapi ternyata kan sasar gitu ya. Nah, apakah kalian juga pernah seperti itu? Padahal kan sudah mengikuti, sudah belok kiri sesuai dengan anjuran oleh Google Map tadi, tapi ternyata masih disasarkan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari hal tersebut bahwa ternyata secanggih Google Maps saja ternyata masih bisa menyasarkan kita ya, apalagi yang peta yang masih belum begitu detail seperti itu. Nah, jawabannya adalah karena apa? Nah, karena peta adalah bukanlah wilayah tadi. Jadi yang ditampilkan peta itu adalah secara apa yang dipotret oleh aplikasi tadi,
bukan wilayah yang sebenarnya. Jadi yang di peta itu adalah asumsi nanti ketika kita akan ke tempat tujuan itu yang akan kita lalui seperti ini, jalan ini, perempatan ini, dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, kenapa kok kita mempercayai Google Map tadi? Yaitu adalah ya, asumsi atau pikiran kita. Jadi nanti kalau saya ikut Google Map, ikut peta, pasti akan nyampe ke tempat tadi. Itu adalah asumsinya. Padahal peta adalah bukan wilayah. Sedangkan yang akan kita tuju adalah wilayah tadi. Maka kita harus belajar supaya bagaimana caranya kita memperoleh peta yang semirip mungkin dengan keadaan wilayah yang sebenarnya. Nah, kajian inilah nanti yang akan kita bawa ke dalam moderasi beragama. Karena apa? Karena eh, masyarakat atau keadaan di suatu tempat itu tidak akan sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pasti ada hal-hal lain yang masih belum banyak, belum kita ketahui. Makanya di sini peta hanya adalah sebuah gambaran saja, sebuah asumsi saja, tapi belum menggambarkan wilayah yang sebenarnya, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Makanya kita perlu belajar moderasi seperti itu. Nah, dalam menganggap tadi, dalam menerima tadi itu ya, jadi nanti kita tidak boleh secara berlebihan mempercayai Google Map tadi, mempercayai peta tidak boleh berlebihan. Kenapa kok tidak boleh berlebihan? Ya kan tadi ada kemungkinan kita disasarkan tadi. Nah, kalau kita berlebihan mempercayai, nah itu juga di agama Muslim, di orang Islam itu dilarang kita untuk berlebihan, yaitu di surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi ya Bani Adam khudzu ataupun inda kulli masjidin wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, bahwa wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu sebagus mungkin ketika masuk masjid gitu, atau ketika beribadah atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Berarti kita harus menggunakan pakaian yang paling bagus. Bukan paling baru ya, tapi paling bagus ya. Sudah bersih, sudah dicuci, sudah tidak bolong dan seperti itu ya. Nah, makan dan minumlah. Nah, di sini adalah kita diminta untuk yang bagus. Akan tetapi ya, walaupun bagus, tapi janganlah berlebihan. Sehingga Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Berarti tidak boleh berlebihan. Misalkan ya, setiap mau keluar harus pakai baju baru. Kalau nggak baru, nggak mau keluar rumah. Nah, itu adalah berlebihan. Kalau makannya nggak sesuai dengan keinginannya, nggak mau makan. Nah, itu namanya berlebihan. Kita boleh ya sebagus mungkin, sebersih mungkin, tapi tidak boleh berlebihan karena di Al-Quran kita dilarang untuk berlebihan. Nah, di sini juga nanti kita akan belajar supaya kita tidak berlebihan, itu kita harus menerapkan yang namanya moderasi beragama tadi. Nah, oke ya, nanti yang perlu diingat adalah moderasi beragama. Jadi ketika kita beragama, berarti bisa bermasyarakat dengan selain orang Muslim ya, bisa dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, Persian, dan Konghucu dan sebagainya. Karena kita moderasi dalam beragama. Nah, dalam bermasyarakat nanti pasti ada yang namanya ego atau keinginan atau sudut pandang ya, keinginan dalam diri kita ya. Kita ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, itu namanya egosentrik, namanya keinginan. Nah, keinginan ini boleh kita ingin apa, ingin A, B, C, D boleh, tapi kembali lagi ke yang sebelumnya tadi itu kita tidak boleh berlebihan. Nah, kalau berlebihan, ego kita berlebihan, maka nanti akan timbul beberapa hal. Yang ini namanya pastinya adalah mengarah ya ke hal yang negatif gitu ya, karena kita terlalu ego, terlalu berlebihan. Ego boleh tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau terlalu tinggi ego kita, kita terlalu menonjolkan keegoan kita, maka kita akan terjadi atau mengalami keenam hal ini. Ini ada 6
jenis dari egosentrik atau keinginan. Berarti kita ingin apa, ya, itu saya harus memperoleh ini, ya, itu namanya ego. Ini ternyata ada 6 jenis. Nah, yang pertama adalah egocentric memory. Nah, yang dinamakan egocentric memory di sini adalah kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan mengingatkan bukti dan informasi yang mendukung saja. Berarti kalau ada kita memiliki pendapat dan ternyata ada informasi baru yang bertentangan, itu kita akan menolak karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Nah, itu namanya egocentric memory karena terlalu berlebihan. Kenapa? Ya jangan-jangan pendapat kita itu yang salah ya, dan pendapat orang lain ini yang benar. Makanya kita tidak boleh egocentric memory. Jadi kalau ada pendapat baru, ya kita tidak langsung menolak, tapi harus kita cermati dulu. Jangan-jangan memang pendapat kita yang masih kurang tepat seperti itu. Nah, itu egocentric memory. Berarti melupakan informasi yang berlawanan dengan pendapat kita. Gitu. Nah, yang kedua yang namanya egocentric myopi, yaitu kecenderungan alamiah untuk berpikir absolutis dalam sudut pandang yang sangat sempit. Jadi di sini adalah kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kalau saya sebagai guru, berarti saya hanya melihat dari sudut pandang guru saja. Nah, itu nggak boleh. Namanya berlebihan karena saya menganggap guru itu yang paling bagus, enggak. Ternyata masih ada orang lain yang posisinya bukan sebagai guru. Nah, itu namanya kita harus bisa mengatasi egocentric myopia. Nah, untuk mengatasi kecenderungan seperti ini, ego yang seperti ini, yang sudut pandangnya terlalu sempit, maka kita eh, bisa melatih dengan berpikir di posisi yang lain. Misalkan kalau kita posisi sebagai guru, berarti kita berpikir, misal kalau posisi saya sebagai siswa itu seperti apa sih? Misal kalau posisi saya sebagai orang tua itu seperti apa? Misal kalau posisi saya sebagai Pak Polisi seperti apa, dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan memperoleh gambaran-gambaran lain yang sebelumnya belum pernah kita peroleh seperti itu. Nah, ini harus kita hindari. Ya, egocentric myopia itu kita hanya melihat dari sudut pandang dari diri kita sendiri saja. Nah, yang berikutnya yaitu egocentric righteousness, yaitu kecenderungan alamiah yang merasa lebih baik atau superior karena yakin benar padahal belum tentu. Nah, ini ego ini terjadi karena kita dalam posisi mayoritas. Nah, kalau kita sebagai mayoritas maka kita menganggap kita sendiri adalah yang paling benar dan harus diikuti. Itu ya. Nah, itu yang nggak boleh karena apa? Karena walaupun kita mayoritas, tapi kan masih ada orang minoritas yang harus memiliki atau memperoleh hak yang sama. Nah, misalkan saya sebagai guru, kemudian saya semena-mena memberikan tugas, memberikan PR, memberikan ujian dan sebagainya. Kenapa? Karena saya posisinya sebagai guru. Nah, itu nggak boleh. Karena guru menganggap saya harus, karena saya boleh memberikan tugas, memberikan PR dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena merasa superior, karena merasa kuat, itu nggak boleh. Nah, itu harus dikurangi. Karena kita juga harus berlatih melihat hal-hal yang sebenarnya walaupun kita superior, kita mayoritas, tapi ada hal yang tidak bisa kita jawab. Nah, itu kita list pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, kalau kita sudah melis itu, oh ternyata kita akan sadar bahwa kita ternyata sangat kecil sekali, gitu, walaupun kita mayoritas. Seperti itu. Dan yang keempat adalah egocentric hypocrisy, yaitu kecenderungan alamiah untuk tidak menghiraukan inkonsisten, misalkan antara kata dan perbuatan, antara standar yang kita pakai dengan diri sendiri dan orang lain dan sebagainya. Nah, ini istilah Jawanya itu mencela-mencele gitu ya. Berarti apa yang disampaikan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan. Nah, itu nggak boleh ya.
Nah, bagaimana cara mengurangi ini? Walaupun ini sering kita lakukan ya, kita bisa menasehati teman kita, bisa menasehati anak didik kita, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa melakukan. Nah, itu harus dikurangi. Nah, caranya bagaimana? Ya, secara berkala membandingkan standar yang kita pakai untuk diri sendiri dengan yang kita terapkan untuk orang lain. Gitu ya. Atau ketika kita merasa tidak bisa melakukan, ya jangan menyampaikan seperti itu. Kalau kita sudah bisa melakukan, ya baru kita bisa menghimbau, menyuruh, atau menasihati, menyarankan pada orang lain untuk bisa melakukan yang sama atau sejenis yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, kalau kita memaksakan pada orang lain, tapi kalau kita tidak bisa, itu namanya egocentric hipokrisi. Nah, ini harus kita kurangi seperti itu. Nah, masih ada dua ego yang lain, kecenderungan yang lain yang juga harus kita hindari, yaitu egocentric oversimplification dan juga egocentric blindness. Nah, ini bisa kalian pelajari, bisa kalian cari sendiri. Apa sih yang dinamakan egocentric yang kelima dan enam ini? Itu ya. Nah, kalau ego ini dipertahankan, nah nanti akan terjadi benturan. Nah, benturan yang akan mengakibatkan kehidupan kita itu tidak akan nyaman seperti itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi benturan ya? Karena kita berlebihan tadi gitu ya. Karena kita berlebihan makanya akan terjadi benturan-benturan dengan individu lain, dengan orang lain, dengan organisasi lain seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah ada berita tentang yang judulnya adalah terpapar ajaran Yehova, pelajar di Batam tolak hormat ke bendera merah putih. Nah, ini nanti bisa dicek sendiri ya secara lengkap beritanya. Secara garis besarnya di sini ternyata si pelajar ini tidak mau hormat karena kalau kita hormat kepada bendera maka akan mensejajarkan posisi bendera dengan Tuhannya. Gitu ya. Makanya kalau dia tidak mau hormat karena tidak mau menyetarakan dengan Tuhannya, makanya dia tidak menolak untuk hormat dengan bendera. Ya padahal kan di sini hormat ini kan tidak berarti menyembah kan. Berarti kalau posisi Tuhan kan disembah. Hormat ini bukan menyembah. Makanya di sini si pelajar tadi sudah berlebihan karena menganggap bendera ini adalah sebagai Tuhan gitu ya. Makanya kemudian karena takut posisinya sama, kemudian dia tidak mau hormat. Padahal kalau kita sebagai orang Indonesia berarti kan kalau setiap upacara kan ya agama apapun itu kalau ada bendera ya dihormati. Kita hanya hormat saja, tidak berarti menyembah seperti itu. Nah, yang kedua, oh ya, ajaran Yehova itu apa sih? Nah, nanti silakan di search sendiri ya kalau penasaran Yehova itu apa. Nah, ini adalah salah satu aliran yang ada di Indonesia gitu. Kemudian ini juga ada berita yaitu warga NU tolak pembangunan Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi. Nah, ini juga mengapa kok ditolak? Ya, karena di berita ini lingkungannya adalah lingkungan NU gitu ya. Tapi kemudian ada orang yang ingin membangun untuk organisasi Muhammadiyah, padahal kan di situ sudah ada masjid NU seperti itu. Nah, kenapa kok dilarang kan hanya membangun saja, malah untuk mempermudah orang beribadah. Nah, disinilah perlu adanya moderasi beragam. Jadi kita harus bisa melakukan hal dan seperti yang ayat pertama tadi kita tidak boleh berlebihan. Kita boleh fanatik kepada organisasi kita, misalkan kita NU, misalkan kita Muhammadiyah, boleh kita fanatik tapi tidak boleh berlebihan. Ya, berarti ini yang harus dimoderasi. Nah, kalau tadi ini adalah menolak, kalau ini adalah sudah boleh membangun gitu ya. Ditolak sejak 2016, kalau berarti sekarang 2023 itu sudah 7 tahun ya. 7 tahun izin tapi baru boleh di 2023 setelah 7 tahun setelah bupatinya turun tangan gitu. Nah, ini juga kenapa kok ditolak di daerah tersebut, ternyata daerahnya itu adalah daerah yang mayoritasnya adalah orang Kristen nih. Kemudian mau dibangun masjid. Nah, kenapa kok tidak boleh bangun masjid? Kan padahal
masjid kan untuk orang Islam dan itu adalah salah satu agama yang diakui juga di Indonesia. Kenapa kok dilarang? Nah, ini harusnya mereka dimoderasi. Karena sama-sama agama yang diakui di Indonesia, kenapa kalau satunya dilarang, satunya boleh? Nah, ini berarti sudah ada sesuatu yang berlebihan. Dia merasa lebih kuat, lebih mayoritas di daerah tersebut, makanya menolak eh, agama lain. Posisinya adalah sebagai pembangunan tempat ibadah. Nah, ini harus dimoderasikan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh sesuatu yang berlebihan sehingga akan menimbulkan gesekan-gesekan seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi cakupan dari moderasi beragama. Nah, nantinya ketika kalian bermasyarakat, mungkin tidak jarang yang didapati masalah-masalah seperti ini. Tapi ketika kita sudah berada di wilayah atau dalam keadaan yang kita rasa kok terlalu berlebihan, nah, maka itu harus dimoderasikan seperti itu. Oke, maka ketika ini perlu diadakannya moderasi beragama, maka perlu belajar moderasi beragama seperti itu. Nah, kenapa sih kok sudah atau diperlukan suatu moderasi beragama? Ya, karena di Indonesia ini ternyata sudah mulai ada tantangan-tantangan yang membutuhkan penyelesaian. Salah satunya adalah dengan adanya moderasi beragama ini. Nah, tantangan yang pertama ini adalah berkembangnya cara pandang, sikap, praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan ya. Jadi kalau nggak pakai aturan dari agama saya, keyakinan saya itu nggak boleh. Nah, berarti itu adalah mulai berlebihan. Kemudian berkembangnya klaim kebenaran subjektif, pemaksaan kehendak atau tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi politik berpotensi memicu konflik. Nah, ini juga nggak boleh ya. Tafsiran yang berlebihan. Gitu. Dan juga berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan NKRI. Berarti mulai ada aliran-aliran tertentu yang tidak setuju dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Atau dalam bingkai NKRI tadi. Oh, kalau NKRI berarti karena mayoritas Islam ya harus Islam. Kalau enggak pakai Al-Quran dan hadis saya nggak mau. Nah, itu sudah mulai ada tantangan seperti itu. Sudah mulai ada kelompok-kelompok yang sudah mulai menolak NKRI. Nah, ini adalah tantangan di Indonesia. Nah, dari beberapa tantangan tadi, maka diperlukanlah yang namanya moderasi beragama. Kenapa kok perlu moderasi beragama? Nah, supaya nanti di kehidupan bermasyarakat akan terjalin kehidupan yang toleran, kemudian kehidupan yang harmonis, dan kehidupan yang damai. Seperti itu. Nah, ini ada contoh tempat ibadah yang letaknya berdekatan. Ini kalau dari sumber kemarin saya dapat itu adalah di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Nanti tempatnya bisa di-searching sendiri. Nah, di sini ternyata ada tempat ibadah yang berjejeran ya. Dalam satu halaman ini ya. Kalau di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal dengan gereja, tapi masih berseberangan ya. Berseberangan dipisahkan oleh jalan ya, tapi berhadapan. Kemudian kalau ada kalian pernah ke wilayah Pare itu ya, Pare Kediri itu ada juga masjid dan gereja itu yang dipisahkan dengan jalan itu ada. Kalau yang ini adalah satu halaman gitu ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini berarti kan secara bangunan saja mereka sudah akur gitu ya. Masjid dan gerejanya akur ya, apalagi masyarakatnya gitu. Sehingga masyarakat di situ menggambarkan kalau mereka sangat toleran sekali. Sehingga kehidupannya harmonis, damai tadi ya. Nah, misalkan ketika di situ di gereja ada acara, kemudian sudah memasuki waktu sholat, nah berarti kan yang awalnya suara azannya menggunakan pengeras yang di luar, kemudian hanya digunakan yang dalam saja. Kenapa? Karena menghormati orang yang ada dalam gereja tadi yang sedang acara. Bukan malah berhenti azan ya, bukan. Tetap azan, tapi menggunakan suara di dalam ruangan saja.
Kalau sampai karena di gereja ada acara kemudian saya libur azannya, nah itu berarti sudah berlebihan tadi ya. Waktunya azan ya azan tapi menggunakan suara dalam. Nah begitu juga sebaliknya, misalkan kalau tadi ini waktunya orang Islam sholat, kemudian kita kan yang orang Kristen itu kan ada acara misalkan gitu ya. Berarti mereka ya toleransi. Oh, berarti ketika kita menggunakan nyanyi-nyanyian, menggunakan pengeras suara, berarti kita kecilkan. Dikecilkan oleh mereka. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang-orang Islam yang sedang beribadah seperti itu. Itu ya, berarti saling toleransi. Nah, walaupun saling toleran, tapi juga tetap tidak boleh secara berlebihan. Ya, misalkan ya, ketika sholat Idul Fitri, kemudian masjidnya ini nggak muat. Nah, karena nggak muat, kemudian mereka sholatnya di mana? Di dalam gereja. Nah, ini nggak boleh. Ini sudah berlebihan ya. Kenapa? Karena menggunakan tempat ibadah agama lain digunakan untuk tempat ibadah agama yang lain pula. Nah, itu sudah berlebihan. Nah, kalau di masjid nggak muat, ya berarti kita bisa sholat di halaman. Seperti itu ya. Halaman masjid ya, bukan di dalam gereja. Nah, itu kalau dalam gereja sudah berlebihan. Nah, itu adalah contoh dari eh, sesuatu yang harmonis, yang toleran. Kenapa? Karena kita bisa menerapkan moderasi beragama. Nah, kalau kita sudah menerapkan moderasi beragama, nanti kita akan bisa hidup rukun gitu ya. Nah, beragama di sini tidak hanya dalam antar agama ya, tapi juga bisa sesama agama. Yang contoh tadi itu kan ada dua organisasi besar di Islam itu ya NU dan Muhammadiyah, ternyata mereka juga ada konflik di situ lah. Itu adalah perlu dimoderasi beragama. Jadi tidak hanya antar agama tapi juga bisa di dalam agama itu sendiri. Itu ya. Itu moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Nah, secara pengertian moderasi itu bisa dilihat dari bahasa Indonesia, bahasa Latin, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia artinya adalah pengurangan kekerasan dan juga menghindarkan keekstriman. Jadi kekerasannya dikurangi ya. Boleh tapi dikurangi. Ada hal-hal tertentu yang kita boleh melakukan kekerasan, tapi juga tidak boleh terlalu ekstrim gitu. Kemudian dalam bahasa Latin adalah sedang-sedang itu ya, berarti tidak berlebihan juga. Nah, itu bahasa Latin juga moderasi artinya tidak berlebihan. Kemudian di moderasi bahasa Inggris artinya adalah inti atau standar atau esensinya. Jadi dalam beragama itu pasti ada esensinya kan. Salah satu esensi dalam beragama adalah kita terjalin kerukunan dengan umat dalam agama tersebut dan juga dengan agama yang lain. Itu salah satu esensi dari beragama. Atau juga dalam bahasa Arab artinya adalah wasot atau wasotiyah yang memiliki padanan makna yang berarti tengah-tengah, adil atau berimbang. Berarti kita posisinya adalah di tengah-tengah, adil dan berimbang. Tengah-tengah berarti kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurang. Artinya apa? Tidak berlebihan tadi. Adil berarti kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, bukan berarti sama ya adil itu ya. Misalkan kalau kita ada anak SD, anak SMP, anak SMA semuanya dikasih 5.000. Nah, itu bisa tidak adil karena kebutuhannya beda. Nah, yang SD 5.000, yang SMP 7.000, yang SMA 10.000 karena kebutuhannya juga beda-beda. Itu namanya adil. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian berimbang ya, berarti berimbang berarti tidak langsung menunjukkan keegoan kita. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, ini adalah makna dari moderasi tadi. Sehingga moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Jadi ini adalah kunci dari toleransi dan kerukunan. Kita bisa menggunakan moderasi beragama. Nah, kata kunci dalam moderasi beragama di sini ada 9.
ada kemanusiaan, kemudian kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat, konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Jadi selama kalau kegiatan yang kita lakukan adalah sudah mencerminkan kesembilan ini, maka kita sudah menerapkan moderasi beragama. Tapi kalau kita ada kegiatan yang sudah mulai melenceng dari kesembilan ini, berarti kita sudah tidak, atau kita harus dimoderasi gitu. Karena sudah kita menuju ke jalur yang ekstrim tadi atau yang berlebihan tadi. Misalkan ya di sini ada taat konstitusi, kemudian ketika kita kok tidak taat gitu, nah maka kita sudah mulai berlebihan. Contohnya taat konstitusi misalkan ketika kita di jalan raya, kemudian kita bawa motor, kita pakai helm. Nah, ternyata kita tidak pakai helm. Nah, itu berarti sudah kita mulai mulai mengarah ke yang tidak taat konstitusi. Jadi kita sudah mulai ke arah yang berlebihan. Nah, itu berarti kita harus dimoderasi gitu. Itu maksudnya di taat konstitusi. Nah, apakah ada yang berhubungan dengan beragama? Ya, ada. Pasti ada. Ya, salah satu contohnya adalah dalam undang-undang itu kan sebagai warga Indonesia itu harus menganut agama yang diakui di Indonesia. Nah, kalau ada orang yang tidak beragama di Indonesia, berarti dia sudah tidak taat konstitusi. Sehingga dia harus dimoderasi, seperti itu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah yang nomor 9, yaitu penghormatan kepada tradisi. Nah, ketika kita menjumpai tradisi atau kebudayaan yang tidak sesuai dengan pandangan kita, itu kita tidak boleh langsung menolak. Misalkan ya, ternyata ada budaya yang mengundang arwah gitu ya, mengundang roh halus ya. Wah, itu berarti syirik, tidak sesuai dengan agama Islam gitu misalkan. Dan oh saya nggak mau melihat ini, nggak mau menonton ini, nggak mau melestarikan ini. Nah, itu berarti kita perlu dimoderasi. Ya kalau kita menolak, ya berarti kita menolak ya kita sendiri saja. Nggak boleh, nggak usah mengajak orang lain, nggak usah diupdate status, nggak usah di apa gitu, nggak usah. Berarti ya kalau kita menolak ya wes kita pergi gitu saja, nggak usah sampai mengkampanyekan, menggembor-gemborkan dan sebagainya, nggak usah. Dan kalau memang ada tradisi yang tidak sesuai dengan pendapat kita, ya kita anggap saja kita sebagai melestarikan kebudayaan tadi. Kan lebih baik kita budayakan daripada nanti kita punya budaya tapi diakui oleh orang lain, wilayah lain, negara lain, kan mending kita menghormati ya, pokoknya kita ikut melestarikan saja. Kalau memang bertentangan dengan keyakinan, ya kita tidak mengarah ke keyakinannya, tapi kita mengarah ke melestarikan kebudayaannya tadi. Sehingga apa? Kebudayaannya tetap ada pada negara kita, tetap ada pada wilayah kita, seperti itu. Nah, ini adalah kebijakannya, supaya kita bisa bisa moderasi beragama, ada 5 hal. Nah, ini yang salah satunya yang kita bahas adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama di jalan tengah, atau di sikap moderasi tadi gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah penyiaran agama, berarti kita ikut mengkampanyekan kerukunan, toleransi, dan sebagainya tadi. Kemudian yang di satuan pendidikan itu bisa sebagai guru, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, itu bisa mempraktikkan tentang moderasi beragama tadi. Kemudian ada pengelolaan rumah ibadah, berarti ada tempat ibadah, kemudian kita ikut menjaganya. Walaupun mungkin itu bukan tempat ibadah agama kita, jadi ya kita ikut membersihkan, ikut menjaga kebersihannya, tidak buang sampah sembarangan di tempat situ, gitu ya. Kemudian pengelolaan ruang publik, kalau ada pos yang kotor, yang berserakan sampahnya, dan kita ikut menjaga. Setidaknya tidak ikut mengotori gitu ya dalam pengelolaan ruang publik tadi. Atau kalau memang itu di daerah kita, berarti kita ikut memanfaatkan tempat ruang publik tadi untuk belajar, untuk diskusi, untuk nongkrong, untuk eh, cari ide yang baru. Nah, itu kita bisa gunakan seperti itu ya.
Atau juga bisa digunakan dalam pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, misalkan seperti di TPQ, Madin. Nah, itu bisa kita mengkampanyekan, menyampaikan suatu hal yang atau mempraktekkan hal-hal yang tidak ekstrim, tidak berlebihan. Berarti kita melakukan secara berimbang atau adil tadi. Itu ya. Nah, sebagai penutupnya di sini, walaupun kita mungkin pernah dengar ada beberapa golongan yang menolak Pancasila, nah ini ada pesan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis. Berarti di situ Pancasila itu sebenarnya sudah menggabungkan antara negara, nasional, keadaan negara ya, berarti ini sudah meliputi kesemuanya, bisa dari bahasa, budaya, kebiasaan dan sebagainya, dan juga dari agamis. Agamis di sini bisa dari Islam, Kristen, Hindu, Protestan dan sebagainya. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Dan ini adalah sudah tercermin di Pancasila. Sehingga Pancasila di sini sudah sesuai dengan keadaan wilayah Indonesia dan juga sudah sesuai dengan agama yang dianut oleh warganya. Sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Berarti sudah tidak ada tempat lain untuk negara yang ingin memisahkan, ingin membuang Pancasila sudah tidak ada. Kenapa? Karena Pancasila sesuai dengan keadaan Indonesia dan juga agama yang ada di Indonesia tadi. Tapi kuncinya adalah selama kita menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau kita masih menerima dasar negaranya adalah Pancasila, maka antara nasionalisme dan agama itu sudah menjadi satu di situ. Berarti kita sudah mengamalkan agama, juga sudah menjaga kelestarian negara. Dengan kita menerima dasar negaranya adalah Pancasila seperti itu. Oke, demikian materi pada hari ini. Ya, salam moderasi. Semoga kita dalam bermasyarakat bisa menjadi orang yang moderat sehingga tidak berlaku secara berlebihan. Dan akibatnya perbuatan kita adalah menjadi bisa toleran, bisa menciptakan kerukunan, dan juga menjaga kedamaian. Dan hidup kita akan penuh dengan toleransi. Oke, demikian materi pada hari ini tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bahas pada hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.